tidur semua Pak ini. Jadi mohon maaf sekali mengganggu, dan Ibu juga ada satu fenomena yang luar biasa ketika WFH work from home ini, ternyata selain meningkatkan produktivitas kerja kita, bisa multi talent, kan ibu-ibu ini bisa multi talent sekarang, bisa bekerja dengan anaknya, katanya Pak Bu. Jadi bagi bapak dan ibu yang sedang ada di rumah, selamat menikmati. Kita tidak menyampingkan produktivitas kita, dan ini salah satu kewajiban kita yang lain untuk menunaikan tugas kita dalam pelatihan MOT ini. Bapak dan Ibu sekalian, tadi siang Bapak dan Ibu sudah mendapatkan materi dari Ibu Anita Ilyas, kemudian dari pengampu yang lainnya juga. Ini mudah-mudahan Pak Wawan, Pak Cepi, yang lainnya, siapa lagi yang ada ini? Pak Wawan, Pak Cepi, ya. Mohon tidak di ini. Kalau Kang Indra di off-kan videonya itu tidak masalah, Pak. Karena saya khawatir kalau di-off-kan videonya, nanti pas di-on-kan lagi, sudah tidak ada siapa-siapa di sini, Pak. Jadi kita biarin lah. Kan kelihatan cuma bagian atasnya saja, Pak ya. Jangan. Ke bagian bawah itu tidak terlalu masalah, Pak. Mau pakai sarung atau apa juga. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, salah satu agenda dalam kegiatan MOT ini, yaitu adanya studi lapangan. So, kita namakan dengan STULA. Kemarin sudah di beberapa pertanyaan sudah kita mencoba dibahas di tentang definisi STULA. Bapak dan Ibu sekalian, ada yang harus kita perhatikan dalam STULA ini. Pertama, STULA ini kan datang ke lokus. Nah, suka sering salah sasaran ketika kita datang ke lokus itu, seolah-olah kita ini datang sebagai pemeriksa. Kalau setelah itu, baik itu pelatihan kepemimpinan yang lainnya, datang setelah itu seolah kita sebagai pemeriksa. Maka materi-materi yang ditanyakan itu seperti kita seorang inspektorat gitu. Seperti seorang PK yang datang meriksa. Ini bagaimana? Maka sebenarnya setelah ini study. Artinya kita belajar dari apa yang ada di lokus kita. Ini lokus. Maka tujuan pembelajaran dari setelah ini adalah bagaimana kita mendapatkan suatu pembelajaran. Ini, Pak. Mendapatkan suatu pembelajaran dari lokus yang kita kunjungi. Maka ada dua hal pembelajaran itu. Pertama, pembelajaran itu kita dapatkan pembelajaran dari hal yang baik. Hal yang baik ya. Kemudian yang kedua, pembelajaran itu kita dapatkan dari hal yang tidak baik juga atau kurang baik. Nah, kita dapatkan juga dari sini. Maka tidak ada pemikiran tentang satu lokus. Ini kemarin saya sudah sampaikan ada 3 kemungkinan lokus itu. Pertama, lokusnya lebih baik dari tempat kerja peserta. Yang kedua, lokusnya sama kualitasnya dengan tempat kerja peserta atau instansi penyelenggara diklat. Yang ketiga, justru lokus itu tidak lebih baik. Ketiga hal ini memungkinkan untuk ditemui oleh Bapak dan Ibu sekalian, oleh rekan-rekan selama studi lapangan. Nah, ketika menghadapi ketiga fenomena ini, maka Bapak dan Ibu ini bukan menjadi satu halangan atau bukan menjadi satu rintangan kita untuk mendapatkan pembelajaran. How to learn, bagaimana kita mendapatkan pembelajaran dari setelah ini. Kalau lebih baik, jelas nanti kita mengadopsi what you can, apa yang kita dapatkan. Apa yang dapat kita dapatkan di tempat kerja itu. Dari yang baik itu, sehingga kita nanti mengadopsi. Nah, artinya kita mengadopsi pembelajaran seperti apa yang lebih baik. Kalau yang sama,
Kalau yang sama, sesama-samanya di lokus yang lain, Bapak dan Ibu sekalian, pasti akan ada karakteristik yang berbeda. Kenapa? Lokasinya beda, karakteristik kantornya beda, pengelolanya pun beda. Nah, maka sama itu hanya persepsi kita saja. Kita bisa persepsi kita bahwa itu sama, tapi pada hakikatnya itu mungkin saja berbeda. Itu dari pengolahan atau yang lainnya. Karena ada lokasinya, kemudian manajemennya, dan yang ini berbeda. Maka kita ambil dapat pelajaran di sana. Kalaupun kita mendapatkan hal yang ketiga, yang ini, di lokusnya itu tidak lebih baik dari yang tempat kerja kita, maka kita menjadikan satu gambaran bagaimana kita tidak bisa atau tidak terjerumus atau tidak masuk ke dalam hal-hal yang tidak baik itu untuk menghindari di tempat kerja. Itulah 3 pendekatan yang namanya studi banding. Seperti itu. Itu sebagai pengantar Bapak dan Ibu sekalian. Nah, lantas pertanyaannya, apa yang harus kita dapatkan dalam studi banding ini? Kalau Bapak dan Ibu baca di mana itu? Di modul, setidaknya bagaimana Bapak dan Ibu mendapatkan satu pembelajaran. Pembelajaran. Ini. Bapak dan Ibu ini sebagai manajer, how to manage the tempat diklat tersebut, bagaimana memanage pembelajaran, bagaimana mengelola lembaga diklat. Kita mengambil lokusnya ini ke mana Pak Pupung kemarin tuh ke SDMA. SDMA, geologi. Ya, di situ. Bagaimana di sana mulai dari perencanaan, pengelolaan sampai kepada evaluasi. Nah, pembelajaran itu yang ingin kita dapatkan di tempat itu. Gitu. Kemudian pembelajaran itu secara akademis Bapak dan Ibu sekalian nanti harus ada produknya. Setiap tahapan diklat ini sekarang ini harus ada learning product. Nah, learning product dari Sula itu selain tadi yang tidak nampaknya adalah pembelajaran yang Bapak dan Ibu dapat bawa ke tempat kerja masing-masing. Yang kedua, di tempat diklat harus ada learning product-nya berupa laporan atau report. Laporan ini yang harus Bapak dan Ibu buat. Pertanyaannya seperti apa laporannya? Gitu kan? Seperti apa laporannya? Tidak ada format baku laporan Stula. Yang pasti di modul itu ada panduannya saja, Pak. Bukan itu panduan hanya bagian 1 apa, bagian 2 apa, bagian 3 apa. Isi dari sistematika penulisan tidak ada. Kenapa tidak ada? Ini untuk memberikan keleluasaan bagi Bapak dan Ibu untuk mencoba berpikir out of the box. Kenapa pemikiran-pemikiran kita saat ini seperti susah untuk berkembang, untuk maju? Karena seolah-olah kita ini terkungkung gitu. Oh, sekarang harus ini, harus ini. Padahal ketika kita mencoba dibukakan, dibebaskan, itu pemikiran-pemikiran yang lebih luas lagi dari apa yang ada sudah ditentukan itu masih banyak. Bapak dan Ibu, kalau teori Eshberg itu kan seperti itu. Yang tampak kelihatan itu hanya permukaannya saja, teori Eshberg itu. Tapi yang di bawah permukaan air itu yang banyak. Maka untuk menggali yang di bawah permukaan air itu, kita dari penyelenggara, dari panduan di lembaga administrasi negara, tidak menyediakan standar baku penulisan di studi lapangan. Pengantarnya seperti itu, dan Pak Pupung, mangga untuk menyampaikan bagaimana pandangan-pandangan Pak Pupung dan materi yang akan disampaikan Pak Pupung. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan. Alhamdulillah ya Bapak Ibu sudah menyelesaikan aktivitas Stula atau studi lapangan. Sebentar, ini. Bapak Ibu sekalian, saya nggak nulis ya, jadi saya pakai paparan aja, kalau nulis tulisannya jelek.
Jadi output dari studi lapangan yang nanti Bapak Ibu harus hasilkan adalah tadi ya, yang pertama Bapak Ibu harapannya sudah mampu mengadopsi, minimal sudah memikirkan apa yang bisa diadopsi dari melakukan studi lapangan ke PPSDMA, Kementerian ESDM, ya, dari sisi praktik pengelolaan lembaga pelatihan. Nah, kemudian yang kedua, ini yang paling penting adalah Bapak Ibu juga harus menyusunnya ke dalam sebuah laporan studi lapangan. Yang kemarin kita bahas, bobot nilainya adalah 30% ya, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, nah kira-kira apa saja sih yang harus ada di laporan, gitu ya? Jadi laporannya Bapak Ibu perlu ditegaskan, laporannya individu, karena nanti penilaiannya juga individu. Nah, barangkali mungkin Bapak Ibu sudah berkelompok kemarin, ya itu bisa dituangkan di gambaran umum. Lokus, itu bisa saja sama kan, kemarin sudah kita bahas juga. Di gambaran umum, ya isinya apa saja sih, gitu ya. Tadi struktur dari organisasi seperti apa, secara kelembagaan. Apakah mandiri kan, atau masih di bawah lembaga yang lain yang memang itu di luar pelatihan misalkan. Kemudian sumber daya manusianya seperti apa, anggarannya, sarprasnya, kebijakannya, atau ada program yang dikembangkan, atau ada hal-hal yang lain yang Bapak Ibu masukkan juga terkait dengan informasi lokus, silakan ya. Ini yang pertama dari laporan gitu ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga harus memasukkan substansi MOT. Kalau Bapak Ibu lihat di di laporan-laporan sebelumnya itu memang ada 6 materi inti. Jadi materi OBT atau organisasi berkinerja tinggi dimasukkan. Cuma karena format penilaiannya, kalau saya lihat di peraturannya itu yang baru itu 5, jadi Bapak Ibu boleh 6 gitu ya. Minimal 5 ini masuk. Yang pertama terkait dengan analisa kebutuhan pengembangan kompetensinya, seperti apa, dilakukan atau tidak gitu ya, seperti itu. Kemudian manajemen lembaga pelatihan, rancang bangun program pelatihannya seperti apa, penyelenggaraan program pelatihannya, dan yang terakhir evaluasi program pelatihan. Artinya Bapak Ibu mencoba melingkan materi yang sudah kemarin diperoleh gitu ya dengan proses studi lapangan yang tadi pagi siang ya, tadi pagi sampai siang sudah Bapak Ibu lakukan. Itu. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga yang harus ada itu adalah lesson learn ya. Kira-kira apa sih inspirasi apa saja yang Bapak Ibu peroleh dari PPSDMA itu ya. Misalkan pertama, di sini ternyata untuk mengelola kegiatan cukup 3 orang misalkan. Atau misalkan inovasinya lebih banyak di inovasi teknologi apa saja gitu ya yang bisa Bapak Ibu bisa tarik jadi inspirasinya seperti itu. Kemudian yang keempat ini adalah tindak lanjut. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa Bapak Ibu tindak lanjuti setelah mempelajari hal-hal yang ditemukan di lokus seperti itu. Nah, yang terakhir kalau memang ada dokumentasi ya, meskipun tadi Bapak Ibu bisa screenshot di webnya atau di materi, itu bisa dilampirkan sebagai dokumentasi kelengkapan laporan, termasuk tadi ya mungkin screenshot dari aktivitas paparan dari PPSDMA. Kemudian sebentar, ada satu lagi, maaf ada yang kelewat ini kayaknya. Penilaian Bapak Ibu, saya lupa masukin di sini. Terkait penilaian Bapak Ibu sekalian itu semuanya terkait poin tadi itu ya Bapak Ibu, terkait poin ini. Prinsipnya Bapak Ibu minimal ada ini. Tadi kalau kata Pak AB tidak ada format baku, memang tidak ada format baku, tapi prinsipnya minimal yang dinilai dari proses penyusunan laporan itu ada gitu ya. Misalkan lokusnya ada. Ini lokusnya lengkap, upayakan lengkap gitu ya, sehingga nilainya kan kemarin kita sudah bahas ada
kualifikasinya juga gitu ya Bapak Ibu. Artinya di level tertinggi itu bisa 90 sampai 100. Nah, untuk mendapatkan nilai maksimal tentu Bapak Ibu juga harus memaksimalkan komponen-komponen yang ada di sini seperti itu. Di sini lokus lengkap, substansi MOT juga sama. Ini penilaiannya ketika ini minimal 5 ini ada, maka bobot nilainya juga sama di 90 sampai 100. Lesson learned usahakan semakin banyak semakin baik gitu ya. Kemarin ada diskusi ini boleh nggak sama gitu ya. Bisa saja sama gitu ya, tapi kalau Bapak Ibu tentu bisa saja berbeda juga sesuai persepsi ataupun kemampuan memotret dari lokus yang tadi sudah Bapak Ibu pelajari. Sebentar. Nah, ini nilainya kalau nggak salah. Cuma di kompisannya Bapak Ibu saya lupa. Jadi bobot nilai untuk gambaran umum tentang lokus yang dikunjungi itu bobotnya 15% dari 30 ya secara keseluruhan. Nah, substansi MOT itu 30%. Artinya tadi ketika 5 materi ada gitu ya Bapak Ibu di 90 sampai 100. Jadi memuat keseluruhan materi inti di laporan itu. Nah, kemudian yang lesson learn itu 9 sampai dengan 10 lesson learn itu di 90 sampai 100 bobot nilainya, ini 30% juga. Kemudian yang terakhir yang 25% itu substansi MOT yang akan ditindaklanjuti. Itu sama 9 sampai dengan 10 itu nilainya 90 sampai 100. Jadi intinya Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu susun dalam laporan minimal ini gitu ya. Minimal ada 5 poin ini atau 4 lah. Gambaran umum, substansi MOT, lesson learn dan tindak lanjut. Saya pikir itu Bapak Ibu untuk pemantik diskusi sore ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Ade. Pak Ade. Atau ke Pak Indra barangkali ada diskusi dengan Bapak Ibu yang lain, persilakan. Nah, ini Pak Ade udah muncul. Baik ya. Barusan agak susah di unmute. Baik Bapak Ibu sekalian, itu memang betul apa yang disampaikan. Ini materi untuk materi untuk stula ini yang ada di modul sangat singkat. Singkat, padat, tapi tidak menyakitkan. Yang ada di modulnya. Kepada Ibu sekalian, ada yang didiskusikan? Bangga? Pak Upung, pertanyaan-pertanyaan kemarin mas sudah selesai semua ya, Pak Upung ya? Ada sih yang belum, tapi beberapa poin peraturan sudah disampaikan di grup, kayak misalkan standar biaya masukan, saya sudah share juga di grup. Kemudian pedoman e-learning saya sampaikan juga. Barangkali sudah terjawab dari sana. Ada yang didiskusikan ya, ada yang didiskusikan kita tentang laporan, atau sudah beres semua laporannya ya? Kalau sudah beres ya bersyukur Pak, alhamdulillah Pak. Kita tutup pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Ikan sepat, ikan gabus. Pak Ade, ini ada pertanyaan dari Bu Irma. Pak Ade, Bu Irma ya, sudah siap, mangga. Silakan Bu Irma. Ya, Assalamualaikum Pak Ade. Salam yang untuk laporan stula itu pertama-tama kita melaporkan apa yang kita dapat, inovasi apa yang maksudnya lesson learn ya Pak ya. Itu yang kita laporkan. Kemudian yang saya kurang paham itu yang untuk laporan MOT ini apa yang akan kita sampaikan atau apa yang kita bangun berdasarkan dengan hasil pembelajaran MOT gitu mungkin ya Pak ya? Betul Bu. Nih Pak Upung bisa lebih jelas di slide-nya sudah ada itu sebenarnya. Sebentar, ini komputernya kok nyala mati. Betul Bu. Jadi pertama gini, kan materi kita ini sudah mendapatkan materi kemarin. Jadi pendekatan saya bentar ambil dulu ininya biar saya bisa nulis. Saya
gatal Pak. Bu, kalau tidak nulis itu serasa gatal. Ya. Jadi kan ada 2 pendekatan di metode ini. Pertama, pendekatan terhadap pendekatan terhadap materi. Ini pendekatan materi. Materi ini didapat di mana selama kita e-learning, kemudian klasikal. Ini pendekatan pertama. Kemudian yang kedua, ada pendekatan lapangan. Nah, pendekatan lapangan ini kita dapatkan di Locus. Ini proses pembelajaran. Ini pendekatannya pendekatan Locus. Maka keterkaitan dengan materi yang sudah didapatkan, Bapak dan Ibu, cari di sini apa kemarin itu pendekatannya. Apa yang sudah didapati? Materi seperti apa? Ini sifatnya apa? Ini sifatnya normatif. Ini sifatnya normatif semua. Nah, lantas ketika di lapangan, apa yang kita dapatkan ini di lapangan? Ini sifatnya bagaimana? Ini sifatnya faktual. Real, Pak. Ini real sifatnya di lapangan. Nah, maka 2 pembelajaran ini dari yang sifatnya normatif dengan yang sifatnya faktual, Bapak dan Ibu combine. Inilah laporan. Yang ada isi laporan yang ada dalam seperti apa. Dari sini maka akan muncul apa? Listen learn. Nah, gitu Bu konsepnya. Ya. Gitu. Pak Bung, ada tambahan Bang ya? Sederhananya lesson learn itu inspirasi, katakanlah seperti itu Bu. Contoh misalkan ketika di PPSDMA tadi gitu ya disampaikan bahwa ini ada inovasi misalkan untuk metode pembelajaran. Itu kan jadi inspirasi, oh iya ya ternyata di sana memanfaatkan metode pembelajaran tertentu sebagai inovasi sehingga pembelajaran jadi lebih efektif misalkan seperti itu. Jadi apa yang bisa diambil, apa ya istilahnya itu hikmah lah ya. Nah ini inspirasi atau hikmah seperti itu Bu. Jadi prinsipnya ada minimal ada 4 komponen dalam laporan studi lapangan. Yang pertama tadi gambaran lokus Bu. Kira-kira apa saja gitu ya dari struktur itu tentang apa itu kan ada di profil pasti ya, bisa diambil di profil di websitenya. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi substansi MOT yang apa yang bisa dikaitkan dengan kunjungan tadi. Minimal ada 5 materi Bu yang bisa dikaitkan. Yang pertama adalah terkait analisa kebutuhan, pengembangan kompetensi, AKPK gitu. Seperti apa. Kemudian manajemen lembaga pelatihannya bagaimana. Ibu jelaskan kaitannya ya. Kemudian rancang bangun program pelatihannya seperti apa. Penyelenggaraan program pelatihan. Itu kan di modul ada Bu ya sampai koordinasi sampai apa gitu ya. Itu coba dibahas dengan pendekatan itu laporannya. Kemudian yang terakhir evaluasi program pelatihan di PPSDMA seperti apa sih? Misalkan di PPSDMA laporan evaluasi program itu dari level 1, level 2-nya kayak gimana, level 3 misalkan level 4 atau bahkan misalkan ada di level 5 seperti itu. Itu silakan diurai di sana. Itu yang ketiga Bu ya. Jadi kedua, gambaran lokus, kemudian substansi MOT yang diperoleh, kemudian yang ketiga lesson learn. Tadi inspirasi atau inovasi yang telah diamati itu apa? Kalau misalkan sulit misalkan menuangkannya, kira-kira apa sih inovasi yang dilakukan oleh PPSDMA itu aja Bu. Misalkan di PPSDMA layarnya misalkan sudah pakai layar sentuh gitu ya. Terus apa? Itu Ibu bisa urai. Kemudian setelah lesson learn yang keempat itu tindak lanjut. Nah, kira-kira tindak lanjut setelah melihat dan mempelajari hal yang telah ditemukan di PPSDMA, kemudian akan kita lakukan itu apa? Ini juga bisa dikaitkan dengan posisi Ibu atau jabatan Ibu di BPSDM ya, Ibu tuh masalah di BPSDM Provinsi Jawa Barat. Ya minimal 4 itu. Kemudian yang kelima untuk melengkapi, Ibu bisa masukkan dokumentasi, bisa foto gitu ya. Pendukung intinya yang bisa melengkapi laporan di Stula. Itu Bu. Oh,
Jadi Pak, untuk laporan stula itu hasil pengamatan kita ketika kita melakukan stula berdasarkan 5 komponen yang Bapak sebutkan tadi, ya kan ya Pak Iya, ya? iya, itu aja isinya, Bu. Iya, iya, iya. Nah, Berarti mungkin kita menceritakan kembali apa yang telah mm-mm, kita lihat, apa yang telah kita amati, akan mm-mm. tetapi jadi 5 unsur yang tadi Bapak sampaikan, mungkin gitu ya Pak ya? Iya, itu, Bu. Iya, Kalau Ibu mau nah, dikembangkan lagi ya silakan ya. Minimal yang dinilai itu gitu kan. Seperti itu. oh iya. Nah, Pokoknya apa yang telah kita amati, apa yang kita dapat ketika kita ke sana gitu mungkin ya Pak ya? iya, betul, Bu. Jadi Oh iya, iya. empat komponen itu Kalau aja, yang empat untuk unsur uji itu. baru seakan-akan kita membuat rancangan pelatihan gitu kan ya Pak ya? Iya, betul, Bu. Betul. Ya ampun, saya sampai harus Tenang, Bu. bolak-balik. Uji koma tenang, Bu. Pokoknya besok kita bahas gitu. Sekarang stula dulu deh. Jangan gini, Maaf, kalau Pak, kata Pak ini Pung saya itu, mau- jangan dewasa sebelum waktunya, Bu. Jangan pusing sebelum waktunya, gitu. Iya, saya sampai pusing Pak. Tadi ngedenger bolak-balik chatting, buka PowerPoint, buka chatting, nanya bolak-balik ke Pak Indra. Pokoknya mah intinya itu ceritakan kembali apa yang kita lihat, gitu ya Pak ya. Iya, betul, Bu. Betul. Sip. Hatur nuhun. Sami-sami. Penjelasannya luar biasa. Ngatos Pak Aina mengatos insya Allah. Yang lain Ini mangga. asal lemot tadi kenapa? Tenang, Bu. Jangan. Pak Ahmad ya, Pak Ahmad Suganda. Pak Indra, mohon di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi ada kesalahan teknis, jadi masuknya ada telat. Ya, Pak. Tidak masalah, Pak. Saya menanyakan tadi kaitan untuk tugas mandiri sama kelompok, tadi belum saya jelas dengarkan ya. Terus yang kedua, kaitan tadi dengan yang tadi 5 hal, jadi intinya teorinya seperti apa, kenyataannya seperti apa, berarti itu di sana kita mengeluarkan penilaian ya, kaitan dengan kasus di BPSDM, seperti apa teori itu sesuai dengan kenyataan, atau misalkan jauh dari kenyataan. Ini seperti itu ya. Nah, terus yang berikutnya, ini yang nomor 3, kalau dari jadwal ini tertulisnya itu, sekarang tuh jam 14.30, 16.40 pembimbingan bahan uji kompetensi, mungkin salah tulis nih Pak ya? Harusnya uji kompetensi besok ya? Besok Pak. Jadi harusnya ini pembimbingan penyusunan laporan studi lapangan. Oh gitu, ya. Ya, mungkin, mungkin tadi yang kelompok sama mandiri mungkin ya. Pak Pupung, terima kasih. Pak Ganda, itu jadwal yang dulu Pak. Ada yang jadwal yang kemarin Pak. Iya. Oh iya, ya maaf. Oh iya. Baik, saya jawab Pak Indra, Pak Ade. Udah itu aja Pak ya pertanyaannya. Yang pertama ini terkait kelompok dan individu Pak ya. Jadi sebenarnya outputnya itu laporan individu saja Pak. Ketika memang kemarin atau sebelumnya sudah dibahas mungkin dengan kelompok ya mangga gitu kan. Artinya hanya informasi gambaran lokus itu bisa saja sama satu kelompok gitu. Tapi prinsipnya outputnya itu individu, laporan individu yang isinya 5 komponen itu gitu Pak, atau minimal 4 gitu Pak. Tadi gambaran lokus, kemudian substansi MOT, lesson learn, yang keempat itu tindak lanjut MOT gitu ya, yang kelima dokumentasi. Nah, tadi terkait materi MOT yang 5 itu, misalkan ada analisis kebutuhan pengembangan kompetensi KPK Pak ya. Itu jadi alat analisa Pak. Artinya Bapak menguraikan berdasar KPK, misalkan tadi di PPSDMA nih. PPSDMA ini menentukan program diklat seperti apa sih? Apakah berdasarkan tadi analisa kebutuhan pengembangan kompetensi, atau misalkan ya sudah nggak ada itu gitu ya, itu Bapak diurai seperti itu Pak. Artinya teori coba dihubungkan dengan fakta di lapangan kayak gimana yang sudah dilakukan di PPSDMA Sisitu, Kementerian SDM. Gitu barangkali Pak. Pak Ade barangkali ada tambahan, dipersilakan. Ini kok hilang gambarnya ya?
Izin Pak Pupung. Ya. Pak Denny, gimana Pak? Iya. Makasih Pak Pupung, Pak Ade. Izin bertanya nih, kalau saya salah bertanyanya nih Pak. Dari di grup bahan yang untuk stula itu kan yang dari PPSDM aparatur ya Pak ya? Ya betul Pak. Nah itu ada dua file ya Pak ya? Bahan paparannya berupa apa namanya? Berupa PDF, Pak ya, dan PowerPoint. Kalau tadi disampaikan Pak Pupung, Pak Ade bahwa laporan stula itu harus mencakup 5 hal dan menganalisa banyak hal di situ, termasuk yang materi MOT-nya ada 6 materi. 5 Pak. 5. Ya, 5 materi. Nampaknya masih diperlukan data yang lain Pak. Karena dari 2 file yang diberikan PPSDM, ESDM itu Pak, hanya pointer-pointer, Pak. Nah, untuk mencernanya lebih jauh seperti apa yang dilakukan PPSDM aparatur, tentunya mungkin harus ada dokumen dari salah satu rencana kegiatannya mereka atau dari hasil penyelenggaraannya pelatihannya mereka, Pak. Sehingga kita bisa menganalisa lebih jauh apa yang sudah dilakukan sama PPSDMA. Hal yang positifnya seperti apa, barangkali dari laporan itu juga kita bisa menemukan hal yang negatifnya justru. Maksudnya sesuatu yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Nah, dari laporan itu juga kita bisa memastikan lesson learn-nya bisa kita ambil, lalu kita bisa cerna dengan apa yang sudah dilakukan dengan kita untuk tindak lanjutnya, dan bisa disesuaikan dengan teori-teori yang ada di 5 materi MOT, Pak. Kalau hanya dari paparan-paparan seperti yang disampaikan tadi pagi, kelihatannya akan kesulitan untuk menganalisa, Pak. Ya, karena pointer-pointer saja, Pak. Mungkin itu Pak Pupung. Makasih Pak. Baik Pak Denny, terima kasih. Memang tadi Pak ya, idealnya datang langsung, kemudian pertanyaannya benar-benar disiapkan tuh dari awal terkait 5 materi inti itu. Cuma memang kalau dilihat di paparan itu hanya pointer saja, artinya memang ada beberapa data yang barangkali tidak terakomodir di paparan itu. Nah, maka kira-kira apa nih yang harus kita lakukan? Kalau untuk program diklat, barangkali Bapak Ibu bisa lihat di websitenya, itu ppsdmaaparatur.esdm.go.id. Kemudian kalau memang masih ada yang data belum bisa dapat informasinya gitu ya, ada data yang memang masih belum ada, itu barangkali juga Pak Indra bisa diberikan kontak dari PPSDM-nya untuk dikonfirmasi, sehingga nanti lengkap sesuai dengan komponen yang ada di laporan stula. Betul Pak. Jadi ada kontak person yang bisa dihubungi untuk diskusi Pak, pendalaman materinya Pak. Pak Indra, mangga barangkali bisa ditanggapi, tiasa dipasihan nomor WI-nya barangkali atau nomor narasumbernya. Ya, dan begini sebagai tambahan Bapak dan Ibu sekalian, untuk setelah itu memang normatifnya sebelum datang kita harus menyiapkan dulu data sekunder. Data apa sebagai tidak boleh ada dari data sekunder itu kita siapkan. Nah, sekarang kita dibalik Pak. Akhirnya data yang tadi Bapak dapatkan itu data primer. Ketika di Lokus kita langsung tinggal minta itu data primernya. Bapak dan Ibu sekarang silakan berselancar di dunia maya untuk mencari data-data penunjangnya. Ketika informasi tadi sudah didapatkan, sebagai data penunjang yang lain berselancar di dunia maya, silakan nanti bisa mencari informasi-informasi itu. Itu aja paling
hal yang bisa kontak person sehingga bisa diadakan sebagai penambahan data susulan kepada yang bersangkutan, narasumber yang bersangkutan gitu. Begitu, Pak. Ya, makasih Pak Ade. Sama-sama, Pak. Baik, Pak Upung ada tambahan lain? Mangga. Ini Pak Indra kemana ya? Siapa, Ade? Baik, Bapak dan Ibu yang lain. Ya, bisa kan, Kang? Dikasihkan nomor kontak person. Udah di grup, udah di grup. Udah di grup ya. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bisa nanti di grup, mangga silakan lihat. Itu dicari data. Cuma saya nitip begini. Ketika kita melakukan stula, kita ini bukan menjadi inspektur, kita juga bukan menjadi pemeriksa. Artinya kita mendapatkan sesuatu pembelajaran dari sana. Maka ambillah datanya, carilah data-data yang sifatnya untuk pengayaan informasi, bukan menjudgment lembaga itu. Seperti itu yang harus kita perhatikan dengan seksama. Demikian. Maka yang lain, tadi siapa yang ada yang ngacungkan tangan? Pak Indra ada yang lambaikan tangan? Pak Pancawidi tadi, Pak Pancawidi. Pak Panca. Silakan Ya. Pak Pancawidi. Ya, Panca. Baik. Indra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dengan ajar nggak apa-apa, Pak. Ya. Kelihatan ya? Ya, udah ajar asal nih. Ya. Pak Ade, Pak Pupung, sebenarnya pertanyaan saya ini tadi udah dijawab oleh Pak Pupung kaitan dengan Liselden, di mana bahwa prinsipnya bahwa kita ini. Mohon maaf Pak, ada feedback. Siapa ini yang feedback? Ada yang dua ini. Ya, udah lanjut Pak. Mungkin prinsipnya ini Pak, bahwa kita ingin membandingkan apa yang menjadi pembelajaran kita dengan fokus di lapangan kan gitu Pak. Kalau yang sesuai mungkin itu akan menjadi lesson learned bagi kita. Tetapi kalau yang memang sesuatu yang memang belum sesuai dengan di lokus dengan MOT, dengan hasil pembelajaran, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita juga harus mengulas juga atau hanya kepentingan kita dalam melakukan tindak lanjut saja? Gitu Pak, terima kasih. Cukup jelas Pak? Pak Pupung, Pak Pupung. Oh, ini masih diambil. Baik Pak Panca. Tadi yang terkait dengan tindak lanjut Pak ya, terkait dengan materi MOT tadi, tentu harus dikaitkan dengan kondisi di lembaga pelatihan Pak Panca gitu. Artinya dari substansi MOT apa nih yang akan ditindaklanjuti dari hasil pembelajaran maupun hasil stula yang bisa dilakukan di tempat Bapak gitu ya. Misalkan contoh analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. Barangkali misalkan kan Bapak di masyarakat Pak ya, kira nih masyarakat peternak ini apa sih yang dibutuhkan? Itu maka Bapak akan lakukan analisis AKPK. Kalau dulu gampang Pak AKD, sekarang agak susah. Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi apa nih yang memang benar-benar diperlukan sehingga nanti program yang didesain ini tepat sasaran gitu atau sesuai dengan tujuan yang diharapkan gitu Pak. Kemudian apalagi nih dari substansi MOT yang bisa ditindaklanjuti? Oh misalkan penyelenggaraan program pelatihan nih. Selama ini misalkan koordinasinya dengan instansi teknis agak kurang, misalkan Bapak akan lakukan itu misalkan. Itu kan hal-hal yang memang bisa dilakukan tentu sesuai dengan tadi Pak jabatan gitu ya dan instansinya gitu Pak. Ini sesuatu yang memang katakanlah rasional. Gitu barangkali Pak Ade kalau ada tambahan dipersilakan. Sudah cukup jelas Pak Pupung. Seperti itu Pak, ada. Ya Pak Pupung. Dan Pak Ade, intinya saya cukup memahami saat ini bahwa analisis kebutuhan itu memang dibutuhkan untuk kepentingan lembaga kita setelah kita lihat lokus gitu Pak ya. Ya cukup Pak, makasih Pak. Ya, baik Pak. Waalaikumsalam. Ada lagi barangkali? Ada Pak Cepi Mahdi, Pak Ade. Silakan Pak Cepi. Baik Pak Cepi, mangga.
Belum keluar Pak Suaranya Cepi suaranya? belum keluar Pak Cepi. Pak Cepi di unmute Pak Indra. Pak Cepi masih belum keluar Pak suaranya Pak. Dari headset Pak Cepinya itu ada masalah, tapi kalau dari sini nggak di unmute nih. Dari mic ininya. Boleh yang lain dulu, Pak. Headsetnya dibuka aja Pak Cepi, nggak apa-apa. Langsung ke HP gitu. Dicabut aja, Pak. Masih tidak terdengar. Boleh yang lain dulu, Pak Ade? Sambil nunggu. Baik, Pak Cepi boleh diketik lah gitu di grup. Baik, yang lain dulu, maka. Yang pasti yang gampangnya itu begini Bapak Ibu sekalian, yang sampaikan Pak Bung tadi betul. Kita sudah mengetahui secara teorikalnya seperti apa, fakta di lapangan, realitanya seperti apa pembelajaran yang kita dapatkan di sana. Bagaimana yang dapat kita, ilmu yang kita dapatkan dan dapat diterapkan di tempat kerja seperti apa, itu mudahnya seperti itu. Itu Pak, ada lagi yang lain, mangga Bapak Ibu sekalian? Ya Pak Ahmad, mangga Pak. Kang Indra, Pak Ahmad bisa. Ini Pak Cepi sedang berbicara tapi nggak kedengaran. Ini sudah di unmute tapi nggak bisa ini Pak. Pak Ahmad bisa ini? Ya. Ada kedengaran ya? Ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan data yang diminta ke institusi, Pak, pada prinsipnya data yang diminta itu kalau saya pikir kaitan dengan renstra institusi tersebut dengan laporan dari pelaksanaan kinerja dan evaluasinya. Nah, kalau misalkan nanti ini setiap orang mengontak, tadi misalkan kontak person di sana kayaknya mengganggu. Jadi mungkin dapat perwakilan dari penyelenggara untuk meminta data tersebut apabila ada. Sebab nanti kalau misalkan setiap orang menelepon ke sana kayaknya tidak nyaman. Begitu mungkin Pak masukannya. Baik, setuju ya dengan Pak Ahmad. Memang baiknya gitu Pak, ada perwakilan saja. Apakah nanti dari penyelenggara atau dari Bapak Ibu gitu, misalkan salah satu. Pak Indra mungkin bisa memberikan tanggapan dari penyelenggara, misalkan kita yang minta gimana? Kemarin sih saya sudah minta Pak. Saya sudah minta data-datanya. Tapi mereka bilang semua data yang dibutuhkan sudah ada di PDF yang saya kirim kemarin di profil. Itu kan kemarin sudah saya share juga Pak di profil. Jadi alangkah baiknya coba digali dulu di profil. Kemudian yang kedua digali di website yang sudah ada Pak. Gitu. Tapi kalau mungkin masalah detail anggaran dan sebagainya kayaknya agak sulit juga. Mungkin karena ya tadi sih bingung mereka untuk nge-share hal seperti itu Pak. Gitu. Jadi dicoba di-explore dulu dari data profil yang kemarin di-share Pak. Kemudian yang kedua coba di-explore dari website yang saya simpan di e-learning Pak. Itu mungkin kalau dari kami Pak. Biasanya memang di website-nya itu juga ada renstra Pak. Barangkali bisa ditelusuri. Kalau memang tidak ada nanti bisa kontak ke Pak Indra, mungkin bisa dimintakan renstranya misalnya. Kalau renstra kan biasanya terbuka juga, nggak dirahasiakan. Ya, makasih Pak. Sami-sami Bapak. Ada lagi Bapak Ibu?
Ada kalau silakan. Kita masih ada waktu 30 menit lagi ya Bapak Ibu. Mau enggak? Kalau ada. Oh bukan 30 ya, 45 menit lagi. Sekarang 15.25. Ya, mangga Pak Ahmad. Pak Indra barangkali bisa ini di unmute. Ya. Ini untuk mengisi waktu aja mungkin Pak ya, karena mungkin ini daripada ini. Ya. Mungkin saya keluar dari Stula. Kaitan kemarin saya belum puas kaitan untuk misalkan untuk studi kasus misalkan peserta dialokasikan uang untuk 1 miliar. Nah, untuk alokasi 1 miliar itu mungkin untuk kaitan dengan pelatihan, mungkin itu kaitan ada kegiatan namanya perencanaan, pelaksanaan mungkin sampai dengan evaluasi. Nah, dalam pelaksanaannya mungkin ada dalam 1 tahun anggaran mungkin tembus anggaran. Nah, maksud saya itu nanti persepsinya tergantung dari peserta masing-masing atau bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tingkat kedetailan untuk peruntukan uang 1 miliar itu. Misalkan untuk perencanaan, misalkan taruh misalkan kita tulis 15 juta. Atau misalkan dalam perencanaan itu ditulis dalamnya misalkan untuk honor narasumber berapa, untuk konsumsi berapa, uang saku berapa, atau seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Mohon pencerahannya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Pertama, anggaran yang di soal tahun kemarin Pak ya, bisa jadi soal yang buat besok ini beda. Itu 5 miliar Pak. Cuman nanti Bapak Ibu diminta untuk menentukan kira-kira 5 pelatihan apa saja yang akan dibuat dengan anggaran sebesar itu. Kemudian yang kedua, yang detail adalah hanya pilih salah satu saja Pak. Pelatihan teknis, kira-kira dibuat itu secara detail, gitu, dari awal sampai akhir, metodenya kayak gimana, WI-nya seperti apa. Yang 5 miliar ini, Bapak dan Ibu bikinkan rencana 5 kegiatan, diklat, kegiatan pelatihan A, pelatihan B, pelatihan C, D, dan E. Dari kelima ini, salah satunya harus ada pelatihan teknis. Kan bisa saja, ini Latsar, ini PIM juga, misal, dan yang lain. Tapi dari salah satu ini harus ada pelatihan teknis. Misal yang keempat, saya akan mengambil 4 pelatihan teknis. Tetapi yang kelima ini dicantumkan dari 5 miliar ini, untuk kegiatan ini berapa? Untuk kegiatan ini berapa? Gelondongannya apa? Gelondongannya aja. Ini berapa? Termasuk teknisnya juga berapa? Ini berapa? Tapi nanti yang Bapak perdalam itu, yang ini Pak. Dari sini 1. Kalau yang 4, yang ini udah sampai sini udah selesai. Ini sampai sini udah selesai. Yang ini juga ini selesai sampai sini, ini selesai. Tapi yang ini yang diperdalam oleh Bapak. Maka dibuatkan pertama dari sisi perencanaannya. Perencanaan itu kan ada alokasi RAB, tidak secara detail betul, tidak detail, tapi disampaikan RAB-nya seperti apa. Kemudian yang kedua, SDM-nya seperti apa. Sampai kepada pelaksanaannya seperti apa. Perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan tambah lagi satu evaluasi. Nah, ketiga komponen ini harus mencantum. Tapi tidak semua diklat. Hanya satu saja, Pak. Yang ini saja, misal. Saya mengambil diklat teknisnya nomor 4 saja. Sudah selesai. Seperti itu. Ini yang didetailkan perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasinya hanya nomor 4 saja. Yang ini saja toh. Kalau yang lainnya, yang nomor 1, udah sampai biayanya berapa, gelondongannya berapa. Nah,
untuk menentukan ini harus berapa alokasi dari 5 miliar ini, harus berapa ke sini, harus berapa ke nomor 2, harus berapa ke nomor 3, sampai berapa ke nomor 4 dan 5, ini asumsi Bapak. Perencanaan Bapak seperti apa? Di mana seperti itu. Itu Pak secara umum. Jadi hanya satu saja pilih, tapi 5 miliar ini untuk 5 kegiatan. Seperti itu. Mungkin dapat dipahami Pak? Atau yang lain? Atau Pak Upung ada tambahan? Baik. Jadi sederhananya sebenarnya Pak, dari itu soalnya sudah share di grup Pak. Jadi hanya ada 3 Pak, gitu ya, dengan 5 miliar itu. Yang satunya sebenarnya kan tadi menentukan 5 kegiatan pelatihan apa saja, misalkan teknis gitu kan, ada 5 misalnya. Nah salah satu itu diurai dari sisi apa? Dari sisi manajemen lembaga pelatihan itu kan Bapak bisa cek lagi di modul itu ada banyak komponen gitu Pak ya, termasuk misalkan pelaksananya kayak gimana nanti pengorganisasiannya misalkan, monitoringnya. Nah terus yang kedua itu dibuat detail rancang bangun program pelatihannya. Misalkan nama program pelatihannya apa, tujuannya apa, tujuan kurikulernya, target pesertanya siapa, misalkan kalau di Bapak barangkali di ini Pak ya, masyarakat peternak misalkan. Metodenya gimana? Apakah misalkan klasikal, metodenya e-learning misalkan, full e-learning, atau misalkan campuran. Oh ada klasikalnya, ada campurannya. Terlepas kemarin dari hambatan Pak Dias yang disampaikan Pak Panca, katanya ini agak sulit juga, misalkan masyarakat, nggak apa-apa Pak, ini kan hanya desain untuk simulasi gitu Pak. Artinya dibuatnya bentuknya pelatihan saja dulu gitu Pak. Cuman mungkin metodenya bisa tadi Bapak campuran gitu ya, misalkan ada action learning-nya misalkan dan sebagainya. Kemudian evaluasinya seperti apa? Ini khusus ada lagi Bapak Ibu? Halo, ada lagi Pak? Mau enggak? Bapak Ibu silakan. Ini ada. Ada. Silakan Pak Teguh. Pak Teguh, mangga Pak Teguh. Terima kasih. Mungkin sambil mengisi saja. Untuk kegiatan uji hilang Pak. Ya. Halo ya. Ya, halo Pak. Nah, sudah mulai jelas Pak. Pada saat pelaksanaan uji kompetensi, report atau laporan yang akan kita paparkan itu berdasarkan kondisi yang ada atau kondisi seolah-olah kita akan mengadakan. Karena situasi kondisi seperti kami di Kabupaten Bandung masih dalam proses pelaksanaan pengiriman. Jadi kediklat-an yang kita bangun pada saat melaksanakan diklat teknis, diklat kepemimpinan, ini masih pola pengiriman. Jadi masih kita bekerja sama dengan lembaga diklat. Jadi report pada saat uji kompetensinya seperti apa? Apakah proses
yang sedang kita alami dengan anggaran yang kondisi yang ada, atau kita berandai-andai dengan kondisi yang akan kita lakukan nantinya. Terima kasih. Baik, makasih Pak Teguh. Tadi Pak ya, boleh dijawab dengan berandai-andai Pak. Artinya kita sedang merencanakan kegiatan yang akan kita laksanakan. Nanti kan yang dibuat detail itu di klub teknis nih. Kira-kira Kabupaten Bandung misalkan, ini apa sih yang diperlukan untuk ASN-nya? Kayaknya perlu pelatihan teknis apa nih, gitu Pak? Misalkan perlu pelatihan teknis pemanfaatan teknologi informasi, karena ini untuk menunjang kinerja pemerintahan di Kabupaten Bandung, misalnya seperti itu Pak. Nah, tapi pelatihan ini memang belum pernah ada, gitu Pak. Artinya Bapak mendesain itu. Artinya boleh pelatihan yang memang belum ada, tapi kita mendesainnya seperti itu Pak. Walaupun masih kondisi kita kan masih belum pernah melaksanakan secara mandiri ya Pak ya, kita masih pengiriman ya. Boleh Pak, artinya di metodenya misalkan Bapak kalau memang Bapak mau mengambil asumsi ini gitu ya, atau fakta ini juga boleh dikaitkan. Karena misalkan BKPSDM Kabupaten Bandung belum terakreditasi, misalkan kerjasama nih memanfaatkan narasumbernya dari BPSDM misalkan Provinsi Jawa Barat, itu kan bisa di situ diurai Pak di situ. Kalau memang mau dikaitkan dengan fakta gitu Pak. Sami-sami Pak. Sami-sami Pak Teguh. Ada lagi Mangga? Kita berapa menit lagi berarti? Berapa menit lagi Pak Indra? 15 menit ya? Masih ada waktu? Berdasarkan jadwal itu, sebentar Pak. Kita sampai 16.45 Pak. 16. Oh masih banyak waktunya Pak. Bu Mangga silakan. Kalau ada. Ada. Masih 1 JP lagi Pak Bapak Ibu. Mungkin kita diskusi yang lain, kalau mau sharing juga boleh Pak. Misalkan Pak Arif Sulistiono, mangga Pak Indra bisa di-unmute dulu Pak Arif. Siap. Pak Arif. Mangga Pak Arif. Silakan Pak Arif, udah saya unmute Pak. Suaranya belum keluar Pak Arif. Halo Pak Arif. Assalamualaikum. Sudah keluar? Sudah Pak Arif. Izin, makasih Pak Indra, Pak Upung, Pak Ade. Tadi disampaikan bahwa kondisi lokus itu bisa ada 3 kemungkinan ya, bisa lebih baik, sama, atau tidak lebih baik dari tempat kita. Yang saya ingin tanyakan, apakah ada kemungkinan lesson learned diambil dari kondisi lokus yang tidak lebih baik? Mungkin itu. Ya. Bisa saja Pak, artinya kan pelajarannya kira-kira apa yang harus dilakukan biar tadi apa yang sudah terjadi pada lembaga yang kita kunjungi itu tidak terjadi pada lembaga kita, gitu, Pak. Karena memang tadi ya tidak idealnya memang lokus itu benar-benar best practice gitu Pak. Nah, mungkin bisa dicontohkan mungkin Pak secara contoh misalkan mungkin ya. Pak, yang paling banyak terjadi gitu Pak. Pertama terkait dengan masih Wijaya Suara. Itu relatif kan sebenarnya ada peraturan Kepala LAN tahun 2008 itu tentang formasi Pak. Berapa jumlah rasio WI dengan kegiatan yang dilaksanakan. Itu bisa dihitung. Oh, di sini kok WI-nya cuma 3 misalkan, tapi kegiatannya banyak gitu ya. Nah, hal ini mungkin ini kan bukan hal baik sebenarnya Pak, karena tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
Artinya pelajarannya apa yang bisa kita ambil? Oh, sebaiknya sebelum kita benar-benar membuat banyak program, maka sumber daya yang kita miliki harus kuat dulu nih, ya, sehingga programnya benar-benar berkualitas. Ya. Atau misalkan alternatifnya, kalau memang tidak bisa dilakukan dengan jumlah 3W ini, ya kita misalkan kerjasama dengan lembaga lain, ya, minta bantuan fasilitator dari lembaga lain misalkan. Nah itu contoh kedua, misalkan banyak lembaga juga yang tidak melakukan analisis tadi Pak, kebutuhan pengembangan kompetensi, gitu Pak. Karena ini sebenarnya siapa sih yang harus melakukan gitu ya? Apakah lembaga pelatihan atau biro SDM atau yang ngurusin SDM misalnya, gitu ya? Kalau di BKP SDM sih enak, biasanya gabung di situ ya. Lembaga misalkan kayak di lembaga di kami itu ya lembaga pelatihan sendiri, biro SDM sendiri misalnya. Siapa yang harus melakukan misalkan, sehingga tidak dilakukan gitu kan. Kalau di Banten Pak, saya ambil contoh di Provinsi Banten itu BPSDM yang mengambil alih itu Pak, sama WI-nya misalkan. Akhirnya kan kita ngambil pelajarannya apa nih? Oh, sebaiknya memang program pelatihan itu sebelum benar-benar didesain harus ada dulu dasarnya apa? Oh, dasarnya tadi analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, sehingga kita tidak hanya membuat diklat itu ikut dari lain misalkan, khususnya diklat teknis gitu Pak. Itu Pak, mudah-mudahan jelas Pak ya. Atau Pak Adi ada tanggapan juga boleh Pak Adi. Ya, syukur Pak, makasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Atau mau sholat dulu ini? Pak Indra, kalau kita break sholat dulu gimana Pak Indra? Silahkan aja. Pak Pupung boleh aja. Ini waktunya ternyata sampai 16 lebih 10 Pak. Pak Pupung. Gitu. Jadi kalau kita mau break dulu, nanti kita kembali lagi gitu ya. Ya, silakan. Silakan kita break dulu lah 10 menit gitu. Ya. Atau ya 10 menitan lah ya. Baik Bapak Ibu, bagi yang Muslim mungkin kita ada kesempatan. Tapi Zoom-nya jangan di-close ya Bapak Ibu ya. Videonya jangan di-close. Ini aja videonya di off aja videonya. Enggak. Stop videonya aja. Dibiarin aja ya. Ya, silakan Bapak Ibu untuk beristirahat dulu, menunaikan sholat asar. Lagi waktunya kurang lebih 10 menit lagi ya. Mangga. Cuman ini layar saya mati jadi saya mendengarkan saja ini. Mangga Bapak Ibu. Halo. Ya, tapi tampilan Pak Pupung masih terlihat kok videonya. Ada di ya? kami. Ya, ada kelihatan. Oh iya. Cuman layarnya parem ini hitam semua. Mangga kalau ada yang ini saya menyimak Bapak Ibu. Persilakan. Eksanya itu yang lulus tata ruang ini ya? Masih ada lagi atau sekap Bapak Ibu? Pak Indra ada yang ini melambaikan tangan? Atau kalau cekap mungkin sudah bisa diakhiri belum nih Pak Indra? Mungkin nanti bisa, kalau ada yang mau didiskusikan bisa via WA misalkan. Bagaimana?
Mungkin sedikit, Pak. Mangga, Pak Ahmad. Ya, mangga. Punten, ini mungkin mengisi waktu aja. Ya. Ini kaitan balik lagi untuk yang pemilihan bahan uji kompetensi. Yang pertama, hal penting apa saja yang menjadi fokus penilaian kaitan uji kompetensi. Terus yang kedua, berdasarkan pengalaman, kelemahan yang sering muncul dari peserta pada saat uji kompetensi. Nah, terus untuk lamanya waktu biasanya efektifnya berapa lama? Mungkin segitu, Pak. Makasih. Baik, makasih Pak. Pertama saya jawab waktu dulu Pak ya. Waktu itu kurang lebih 45 menit Pak. Cuman bisa jadi lebih cepat gitu Pak. Waktunya 45 menit kemarin di overview. Sebentar. Totalnya. Jadi penyajian oleh peserta itu diberi waktu 30 menit Pak, 15 sampai 30 menit. Nanti pendalaman oleh evaluator sisanya atau 15 menit. Kalau misalkan Bapak menyampaikan 30 menit, berarti 15 menitnya nanti waktu untuk evaluator. Tapi prinsipnya bisa saja lebih cepat Pak kalau pada saat klasikal. Cuman ini karena lewat Zoom, barangkali tadi menyesuaikan waktunya harus sesuai gitu Pak. Pokoknya satu orang 45 menit paparan dan tanggapan dari evaluator. Gitu Pak. Ya. Terus yang kedua, apa aja yang dinilai Pak ya? Yang dinilai yang 4 itu Pak. Yang pertama gambaran umumnya, gambaran umum tentang lokus. Yang tadi yang pada ini data-datanya kalau nggak ada gimana? Tadi bisa di search di web. Nanti kalau tetap masih nggak ada, barangkali bisa kontak Pak salah satu atau penyelenggara yang kontak, nanti bisa kontak Pak Indra Pak. Keputusannya seperti apa. Kemudian yang kedua yang dinilai substansi MOT tadi Pak, yang ada 5 substansi MOT, materi inti. Yang ketiga, lesson learn. Yang keempat, substansi MOT yang akan ditindaklanjuti. Itu yang dinilai, Pak. Nah, termasuk sebenarnya lampiran dokumentasi ya, sebaiknya ada gitu, Pak, sebagai pendukung. Terus, kira-kira apa saja yang jadi kendala peserta? Nah, biasanya yang ini Pak, yang baru pindah. Kalau kemarin pengalaman ada dari bukan Pusdikmin ya, dari mana ya, yang baru pindah misalkan beberapa bulan, atau yang memang sebenarnya bukan tidak duduk di pengelola, di manajemen gitu Pak. Nggak salah kemarin ada salah satu instansi itu yang sampai ngulang itu karena beliau memang bukan di struktural gitu Pak, tidak punya pengetahuan terkait pengelolaan kegiatan pelatihan. Pak Ade, barangkali ada tambahan, silakan. Ya, betul Pak. Yang pasti untuk waktu, kiranya nanti kita akan menyesuaikan. Dan yang pasti ketika substansi, kan ini pemahaman Pak. Pemahaman how to manage. Bagaimana memanage. Bapak ini manajer dalam bidang pelatihan. Jadi bagaimana Bapak mampu bisa menunjukkan bisa menunjukkan bahwa bagaimana pola pengelolaan sebuah pelatihan dengan diberikan sebuah anggaran seperti itu. Ketika dikira sudah terpotret bahwa Bapak ini memahami, juga Bapak ini mampu mengelolanya, saya kira evaluator tidak akan lama-lama seperti itu. Itu Pak. Terima kasih Pak. Sama. Yang lain mana Bapak Ibu sekalian? Enggak, masih ada Bapak Ibu. Pak Sutantio, silakan Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Tidak ada pertanyaan terkait stula dan uji kompetensi. Tapi pelatihan yang satu lagi itu Pak, selain MOT kan ada TOC ya jadwalnya ya. Iya, Pak. Kemarin dapat surat dari Mbak Lilis itu dibatalkan ya untuk TOC ya Pak ya. Pertimbangannya apa ya Pak?
Karena yang MOT aja akhirnya kan full online ya Pak ini kan, seperti kita ini kan full online. Ya, kalau dari informasi TOC dihilangkan karena efisiensi Pak, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan COVID ini Pak. Ya, ini kebijakan lembaga itu Pak. Oh ya. Kemudian ini Pak, yang UKOM itu nilai anggarannya berapa? Dipastikan 5M. Soalnya kita tunggu besok ya Pak. Oh besok. Itu yang soal kemarin yang 5M. Makasih Pak. Nah, insya Allah nanti kan ada cukup banyak waktu sebelum UKOM tuh Pak. Besok misalkan, terus Sabtu, Minggu, kan Senin baru ada UKOM Pak ya. Berarti kita kirim bahan UKOM-nya Minggu. Nah ini ke Pak Indra Pak, itu sudah ada ketentuan kalau bahan UKOM-nya. Sabtu ya kalau nggak salah Pak ya, Pak Indra. Gitu, Pak. Halo Pak, ada lagi? Gimana Pak? Paling lambat penyampaian bahan UKOM kapan Pak Indra? Yang dari peserta? Paling lambat itu hari Minggu pukul 5 untuk uji. Oh boleh Pak, hari Minggu Pak, aman Pak. UKOM ya, hari Minggu ya. Ya. Kemudian untuk Stula hari Sabtu. Oh Stula yang hari Sabtu Pak. Iya, itu Pak Pupung. Baik, terima kasih Pak Indra. Itu pun menunggu soal juga dari Pak Pupung sama Pak Ade. Ya, mangga. Besok di-share Pak Indra, sudah disiapin. Atur nuhun Pak Pupung. Sami-sami. Barangkali besaran anggarannya udah terpotong COVID juga ya Pak ya. Nanti dikontekstualkan Pak. Ya Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi? Saya pikir waktunya sudah cukup ya Pak Indra. Sudah 12. Yang pasti Bapak dan Ibu sekalian adalah bagaimana kita nanti mendapatkan pembelajaran itu aja dari Stula itu. Secara administratif diberikan keleluasaan Bapak dan Ibu semua untuk membuat reportnya di sana, dan substansinya kita akan melihat itu dari substansinya Pak, bukan dari teknik penulisannya. Maka tidak ada teknik penulisan secara baku seperti itu. Itu saja yang mesti kita pahami bersama gitu. Jadi ada apa yang kita dapatkan dari pembelajaran kaitkan dengan materi di kelas dan nanti kita gunakan kita sebagai manajer dalam sebuah pelatihan seperti itu. Itu aja mungkin closing dari saya Pak Pupung. Baik, terima kasih. Ada penutup Pak Pupung? Bapak Ibu, saya pikir waktunya sudah cukup ya, karena sudah tidak ada lagi yang melambaikan tangannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimudahkan dan dilancarkan nyusun laporan Stulanya sehingga bisa disampaikan tepat waktu dan mendapat hasil yang terbaik tentunya. Jadi prinsipnya hanya 4 ya Bapak Ibu, 4 komponen itu tadi yang minimal harus ada: gambaran lokus, kemudian substansi MOT dikaitkan dengan 5 materi inti, dan yang ketiga lesson learn, yang keempat tindak lanjut dari MOT tadi gitu ya. Dan yang kelima yang pendukungnya adalah foto-foto dokumen pendukung lainnya seperti itu. Cekap itu Bapak Ibu. Demikian kita akhiri Bapak Ibu ya, kalau tidak ada lagi, kalau ada yang mau ditanyakan boleh ke grup aja, ke grup ya. Insya Allah saya coba respon. Demikian pertemuan kita di kesempatan sore ini. Kami mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Mangga Bapak Ibu pamit. Terima kasih.